Itu yang kendala kita itu pertama menjual yang memang itu komplain dari pelanggan kita kok encer katanya kan. Ternyata ada cara mengurangi kadar air. Saya coba-coba, ternyata ini pertama awal coba saya seperti ini lagi ada madu nih Pak. Nah, jadi cara kerjanya gimana Pak Ivan? Cara kerjanya dia dehumidifier menyerap air yang ada di kandungan di ruangan. Oh, pakai alat ini Pak ya? Iya. Jumpa lagi di Asrian Channel. Sebagaimana biasa kita akan berbagi peluang menebar manfaat. Kali ini kita akan ketemu Pak Irfan di Madu Al-Ghifari. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Irfan? Alhamdulillah. Selamat datang Pak. Iya. Nah Pak Irfan ini rumah produksi ya ini. Nah ini rumah produksi Madu Al-Ghifari. Gimana ini Pak? Apa proses yang istilahnya membedakan madu yang biasa dengan Al-Ghifari ini Pak? Ya, madu kita datang madu hutan ya Pak ya, dari akasia dari Jambi dan juga multiflora dari Morenin Pak. Kita datang, terus madu yang kita datang ke sini masih madu hutan ya Pak. Madu hutan sendiri kan kita tahu itu kadar airnya cukup tinggi ya, sampai 23 sampai 29% kalau kita lihat referensi di Google ya. Itu di bawahnya ada airnya itu Bapak lihat. Pak ini sebenarnya alat ini fungsinya apa ini? Ada humidifier untuk mengurangi kadar air di ruangan. Gitu ya. Memang fungsinya untuk mengurangi kadar air. Tapi kan bukan untuk madu aja, tapi untuk bebas ya. Ini karena Jadi ini dikurangi bukan ditambah Pak ya? Bukan ditambah Pak airnya, dikurangnya. Malah kita dipres lah istilahnya. Dan itu saya coba. Berapa lama itu Pak? Nah ini yang jadi masalah kalau kita untuk produksi bisa sampai 3 minggu bisa. Begitu ya. Itu kadar air kita kan, saya ngikuti referensi kadar air madu itu kan di bawah 20% SNI ya. Di bawah 20%. Cuman aktualnya saya bisa dari 14 sampai 16 sampai 18. Nah setelah dari proses ini kemana? Dari proses ini ya saya masukkan ke dalam alat piling saya. Kalau ini penuh ya ada stok-stok. Ini hanya untuk piling ya. Untuk apa? Untuk ini pun alat kemasan. Ya untuk kekemasan sini Pak. Cuman kan ketika sudah dapat misalnya 480 segini kan saya tinggal mengukur aja nanti. Jatuhnya seperti itu. Ini kalau saya lihat, kalau beli alat di pasaran itu kan dia sistem pompa Pak. Kalau madu hutan ini kalau dipompa makin berbusa kan. Bisa ibaratnya dia nggak bisa terlalu diguncang-guncang. Dengan alat ini, kelebihan dia busa ke atas, yang bagian ininya. Nah kalau saya menggunakan ini, busa di sini. Jadi ketika tumpah, banyak busanya. Busanya itu Pak. Ini ya inovasi sendiri aja Pak. Berapa kali saya coba buat, ya saya ketemu ini. Dibandingkan saya beli alat yang malah lebih nggak efisien. Ini kalau kita coba, mau dicoba Pak? Boleh. Ini sengaja ditutup Pak untuk untuk apa namanya itu pengamannya debu atau segala macam biar nggak kontaminasi. Ini Pak ya, kalau yang kecil simple bener Pak. Tuh kental ya kan. Berarti 100% asli betul ya Pak? Enggak ada habis Pak. Kalau menggunakan ini masih ada tetes-tetesnya. Ini bersih sekali. Kalau saya jamin, kalau saya bilang paling efisien lah. Saya lihat alat yang saya
Inovasi lah, itu inovasi Pak. Oh, jadi proses ininya di sini aja Pak ya? Ya, di sini aja Pak. Pertama madu itu saya saring pasti Pak, saya masukkan ke dalam ini, tapi ini habis. Saring masukkan, setelah disaring saya tata ke nampan. Nampan masuk ke sini kerak-kerak. Itu ada satu. Ini penuh ini Pak, kalau kapasitas 100 kilo bisa ini. Jadi saring dulu baru ke sini, baru sini baru ke. Enggak, ini yang kecilnya. Oh. Tapi dua saya jalankan. Oh, ini juga ini sama dengan proses itu. Oh. Jadi karena itu yang awal ya. Ini sekarang udah mau dipakai sini jadi setelah lebih saya kembangkan seperti ini Pak. Jadi bisa lebih banyak ya. Lebih banyak. Betul betul. Awal coba-coba segini. Nah, ini waktunya sama ya, dua mingguan. Ini karena sedikit mungkin 7 hari bisa 7 hari ya. Ini yang tadi hampir 2 mingguan juga ini, 2 mingguan juga ya. Nah, setelah di sini udah masuk ke yang sudah dikentalkan ini Pak, sudah dikentalkan ini. Baru nanti di sini saya transfer ke sini. Ini ada lubang di atas. Ini awal pembuatan pertama ini saya potong Pak. Oh, dipotong ya. Pembuatan kedua saya mikir kenapa jangan dipotong, coba saya mikir. Belajar lagi dari kesalahan kan. Ternyata bisa seperti Habis ini nanti mungkin ada inovasi lagi. Benar Pak, nanti saya udah mikir juga nanti kan. Jadi ini yang busa ke atas Pak. Jadi hasilnya bersih, hasilnya bersih. Kalau nggak ada di lubang dia juga nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar ya. Tandanya dia sudah 100%. Apa itu dibuat ini Pak, ada alatnya. Ada alat. Oh, gitu. Untuk apa, mengukur kadar air ya? Kadar air. Oh, ada alat. Pakai diteropong. Diteropong nanti di sini ada indikasi. Oh, ada indikasinya ya. Iya. Ada indikasi. Gitu. Nah, tapi saya karena udah rutin, saya catat Pak. Kalau udah 5 kali, ini kemarin 5 kali buang kan, baru saya tes terakhir. Oh, udah kental, udah. Seluruh saya anggap kental. Karena ini variatif juga Pak. Ada yang paling kental, nanti ada yang tapi 5 ini udah ada yang kentalnya udah memenuhi, ada yang paling kental nanti. Tapi artinya yang paling rendah udah kental gitu. Udah kental ya. Jadi saya catat ini tanggal masuk sekian, setiap buang air ini dibuang nih Pak. Ini saya buka ya Pak ya, biar tahu nanti. Ya, kalau ada yang juga madu lain ingin berinovasi boleh-boleh aja. Nah, ini tertampung di sini Pak. Oh, air tertampung air di sini saya buang, saya masukkan lagi, saya catat di sini 1 kali buang. Oh, 1 kali. Oh, ini 5 kali buang. Ini udah 5 kali buang ini kan. Oh, 5 kali buang. 5 kali buang udah cukup perkiraan. Penuh Pak. Penuh. Ini mungkin kalau yang dilihat Berarti benar-benar air ya? Air Pak. Tapi airnya pernah di lab nggak Pak, air yang dibuang ini? Di lab? Enggak ya. Apa masih ada? Ini saya matiin Pak. Oh. Ini airnya. Oh iya. Ini kosong ini. Jernih gitu ya? Jernih Pak. Coba kita Bapak bau madu Pak. Iya, tapi air jernih ini hangat ini. Coba Bapak pegang, nggak apa-apa Pak. Ini dibuang juga. Mungkin dikonsumsi juga aman sih Bang. Aman dikonsumsi. Kayak tape juga gitu ya? Orang madunya kita minum kan. Iya. Kayak agak tape gitu ya? Iya. Siapa tahu ada khasiatnya. Iya, perlu di lab juga mungkin itu Pak. Ya, kita melakukan ini karena keterbatasan ya Pak ya. Keterbatasan dana, keterbatasan. Awalnya itu kan 2019 Pak. Waktu itu saya masih kerja, saya bekerja di pembangkit listrik dulu Pak ya, swasta ya. Pernah di Balikpapan saya Pak. Oh gitu ya. Jadi dari situ orang tua butuh madu, saya kontak. Ternyata ada saudara di Jambi. Udah Bang, jualin aja kata dia. Madunya insya Allah asli kata dia kan. Jaminlah katanya dari. Udah kata. Tadi saya nggak mau, cuman istri bilang udah saya jualin katanya. Jadi jualin sama istri kan. Cuman begitu aja. Saya selesai kerja 2023, saya nggak ada kegiatan apa-apa. Cuman istri udah aktif ikut pelatihan Pak. Dari situ saya mulai mengaplikasikan pelatihan itu ke kemasan kita dan direspon juga oleh Pelut kan. Pelut mungkin tahu sekali sejarah pertumbuhan madu ini ya, terutama kemasannya dari yang konvensional sampai sudah memadai lah ya, sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Pelut sendiri sudah bilang ya udah layak benar kata dia kan. Kita cukup kompetitif dengan produk-produk yang lain. Saya juga. Ini ada berapa jenis ini? Yang ini hitam ini. Kalau varian kita ada 3 Pak, seperti ini Pak ya. Multiflora, Mellifera, Dorsata. Ini
Ini akasia 2 ini, tapi lebahnya jenis Milipera, ini lebahnya jenis dorsata. Ini multiflora, lebahnya dorsata ini Pak. Cuma lebih umum kita bilang multiflora Milipera dorsata. Multiflora maksudnya kembangnya apa? Iya, dari berbagai jenis tumbuhan ini akasia. Khusus akasia 2 akasia. Yang paling mahal mana nih? Yang paling mahal sebenarnya saya yang paling mahal sebenarnya ini 2 ini sama Pak. Oh, Milipera ini agak lebih murah karena dia jumlahnya banyak dia kan. Gitu. Lebih mudah mendapatkan. Kalau ini kan posisinya di pohon atas Pak. Iya. Agak lebih susah mendapatkan. Ini budidaya nih Pak kalau kita bilang jenis tapi Milipera. secara kualitas mah sama ya. Sama Pak. Itu cuman kan cara kemudahannya iya. Kan madu itu yang paling, kalau setahu saya awam ya Pak, yang paling itu kan yang penting madu itu murni asli ya Pak. Iya. Murni itu dia benar-benar dari lebah. Iya, dari terus dari nektar tumbuhan. Ya. Ini 135 gram ya Pak, 35.000 Pak. Yang ini tipe dorsata 480, 85.000. Kalau yang ini 1 kilo 170 ya. Cara pemasaran madu Gipari ini kemana aja Bu selama ini Bu? Selama ini kita udah punya sekitar 25 konsinyasi, toko konsinyasi. 25? Ya. Di Bandar Lampung aja atau? Di Bandar Lampung sama 2 di Cikarang Pak. Oh Cikarang, udah Ya, sampai Cikarang juga ya? Malah di Cikarang itu alhamdulillah lancar ya. Itu ya? Ini lagi banyak betul Ibu. Jadi supaya madu Ibu ini terkenal aslinya gimana? Ya, saya kan setiap ada pameran, setiap saya bazar, saya adain testernya Pak. Gitu. Ya, jadi mereka cobain sambil mereka tanya-tanya ini dari mana, asli apa enggak gitu kan. Kita terus jelasin, kita yakinkan mereka itu bahwa madu kita ini memang asli, kita tahu petaninya, kita ambil langsung dari petaninya. Pemirsa, demikian dialog kita dengan Pak Irfan dan Ibu apa tadi? Nuraini, Madu Al Gipari. Bagaimana satu ide bisnis yang memang bisnis itu awalnya bisa tidak sengaja gitu. Ini karena kebutuhan orang tua dari Pak Irfan, Ibu Nuraini akan madu, ya pada akhirnya koneksi jaringan untuk mencari madu itu akhirnya meluas menjadi ikut memasarkan. Nah, dari ikut memasarkan akhirnya muncul kreativitas ide untuk bagaimana madu ini yang selama ini ada keluhan untuk biasa saja, ini bagaimana madunya dibuat kualitas sehingga kadar airnya itu diminimalkan ya, sehingga memang cukup kental, sehingga beda dengan madu yang umumnya yang langsung dari dari alam, tidak diolah. Nah, inilah bagaimana sebuah ide dengan memberikan nilai tambah ke satu produk, sehingga nilai tambah produk juga menjadi lebih tinggi, lebih berkualitas. Ya, banyak sekali yang rumor ya atau berkembang untuk mengetes madu gitu ya, nggak ada yang dengan semut, karena juga semut sebenarnya suka madu gitu kan. Ada juga yang bilang dengan telur jadi matang dan lain-lain. Tapi yang pasti ya harus kita pastikan sumber madunya, dan yang paling pasti adalah melalui lab ya. Nah, Pak Irfan dengan teknologinya sudah menurunkan kadar airnya sampai sekitar 15%, yang dari umumnya dari alam itu sekitar 30-an persen itu, sehingga lebih kental dan terasa rasa manis madunya lebih kuat.